Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu ada berita lainnya juga dari Gazeta. Di sini dikatakan bahwa Inter semakin dekat menyelesaikan kepingan terakhir di lini tengah, yaitu dengan merekrut Tucu Pereira yang berstatus free agent. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini ada kabar super panas teman-teman. Menurut berbagai sumber dikatakan bahwa MU siap melakukan langkah besar, big step, yaitu mengajukan penawaran 55 juta untuk Onana. Dan sejumlah media memprediksi walaupun Inter sedari awal menginginkan harga 60 juta, rasa-rasanya akan menurunkan harga nih. Mereka akan menerima penawaran dari MU sebesar 55 juta. Kalau menurut media The Telegraph di sini dikatakan MU dan Inter sudah semakin dekat untuk deal Onana di angka 55 juta. Lalu yang menjadi menarik teman-teman, dengan uang 55 juta tersebut, Inter akan melakukan revolusi nih untuk sosok yang berada di bawah Mistar. Karena dengan kepergian Onana berarti Inter tidak punya kiper sama sekali. Kiper utama mereka, Onana, diambil oleh MU. Lalu dua kiper lainnya, Handa dan Kordas, habis kontrak. Artinya Inter harus merekrut 3 kiper baru. Sejauh ini menurut Di Marzio, 3 kiper yang diincar oleh Inter adalah Yann Sommer di harga 5-6 juta. Lalu ada Trubin di harga 10 juta. Dan kemudian untuk kiper ketiga ada nama Di Gennaro, kiper jebolan Akademi Inter. Lalu sisa uangnya akan digunakan untuk membeli Lukaku. Jadi rencananya adalah Trubin akan diproyeksikan untuk menggantikan Onana. Namun berhubung usianya masih sangat muda, 21 tahun, dan dia belum berpengalaman bermain di Serie A, maka Inter membutuhkan satu kiper yang senior nih, yang bisa menjadi mentor untuk Trubin. Dan di sini yang dipilih adalah Yann Sommer, kipernya Bayern Munchen. Yann Sommer sendiri sebetulnya juga nggak berpengalaman ya bermain di Serie A, tetapi dia usianya sudah sangat matang, 34 tahun. Kemudian dia juga punya pengalaman yang sangat bagus di level internasional. Dia juga menjadi kiper utama Bayern Munchen. Jadi dari sisi skill dia tidak diragukan sama sekali. Akan tetapi teman-teman, ini kalau gua baca review dari Yann Sommer, banyak yang menyebutkan kelemahan dia adalah terlalu pendek untuk ukuran kiper. Yann Sommer itu tingginya cuma 183 cm, anjir, setinggi gua persis. Bedanya dia adalah kiper, dan untuk ukuran Eropa itu nggak tinggi-tinggi banget segitu, bahkan cenderung pendek lah. Dan kalau teman-teman coba lihat kebobolannya Yann Sommer ya dari video-video highlight, itu emang kelihatan banget kok bahwa itu kebobolannya karena postur dia kurang tinggi. Jadi intinya Inter sebetulnya menginginkan Trubin menjadi kiper utama pengganti Onana, tetapi dia pasti membutuhkan waktu, dan supaya pressure ke dia nggak terlalu tinggi, maka Inter mendatangkan kiper yang lebih senior yang sudah siap langsung dimainkan nih sampai dengan Trubin siap. Kalau La Gazzetta memberikan nilai 7 doang nih ke Trubin, nggak bagus. Bahkan Gazzetta mengatakan bahwa Trubin lebih cocok menggantikan Handa sebagai kiper kedua, bukan sebagai kiper utama pengganti Onana. Lalu untuk posisi kiper ketiga, Inter akan memilih Di Gennaro, mantan pemain akademi kita. Dan yang menarik adalah biasanya kiper ketiga ini usianya tua-tua, tapi sekarang kiper ketiga kita usianya masih lumayan lah, 29 tahun. Untuk pembahasan detail 3 kiper baru kita nanti aja deh, nunggu deal. Namun yang pasti sejauh ini masih beredar nama-nama kiper lain seperti ada Trapp, kemudian ada Navas, ada Loris sebagai alternatif Sommer. Sementara Handanovic sudah dipastikan tidak akan diperpanjang. Aduh, kasihan banget. Lalu lanjut berita yang kedua, Gazzetta mengatakan bahwa deal dengan Onana akan terjadi dalam hitungan jam. Onana sudah rutin berbicara setiap harinya dengan Ten Hag. Setelah semuanya selesai, minggu depan akan menjadi pekan yang menentukan bagi Lukaku. Inter ingin menyelesaikan transfer Lukaku sebelum 12 Juli agar Lukaku bisa ikut pramusim sejak awal. Nah, yang menjadi lucu teman-teman, pelatih barunya Chelsea, Pochettino, mengatakan bahwa bila sampai dengan 12 Juli Lukaku belum pindah ke klub lain, maka dia harus datang ke pusat pelatihan Chelsea dan dia harus masuk ke ruangan saya mengucapkan halo. Aduh, ini Lukaku pasti udah males banget balik ke Chelsea. Lalu lanjut berita yang ketiga untuk Cerewetin Inter hari ini, datang dari jurnalis Serie A Alfredo Pedula. Dia mengatakan bahwa Wilfried Gnonto masuk dalam nama yang dipertimbangkan untuk menjadi penyerang keempat Inter musim depan. Tetapi kedatangan dia sangat bergantung kepergian Korea.
Faktanya adalah sampai saat ini belum ada penawaran satupun untuk Korea. Belum ada klub yang tertarik menggunakan jasa Korea. Bahkan Inter pun juga udah nggak tertarik. Aduh nih, serba salah banget, malah Korea dibelinya mahal pula. Kemudian berita yang berikutnya, berita keempat datang dari jurnalis sport lainnya, Nicolas Sierra. Dia mengatakan bahwa Inter telah mencapai kesepakatan dengan Carlos Augusto dengan gaji 2,2 juta sampai tahun 2028. Augusto diproyeksikan untuk menggantikan Gosens yang sekarang statusnya sedang bernegosiasi dengan beberapa klub. Saat ini selain klub Jerman terdapat juga klub dari Premier League yaitu Bournemouth yang tertarik untuk menggunakan jasa Gosens. Lalu ada berita lainnya juga dari Gazeta. Di sini dikatakan bahwa Inter semakin dekat menyelesaikan kepingan terakhir di lini tengah, yaitu dengan merekrut Tucu Pereira yang berstatus free agent. Prosesnya tidak akan diselesaikan terburu-buru karena Inter saat ini sedang mengalihkan fokus untuk ke penjualan Onana, mencari kiper baru, merekrut Lukaku dan bek baru. Setelah itu mereka akan menyelesaikan kepingan terakhir di lini tengah. Kemudian berita yang keenam datang dari pemain muda kita asal Argentina, Valentin Carboni, yang akhirnya memperpanjang kontrak sampai dengan tahun 2028. Wah, ini banyak banget yang perpanjang kontrak. Banyak klub yang berminat untuk meminjam Carboni. Namun saat ini manajemen Inter sedang mengevaluasi opsi terbaik untuk karir Carboni. Apakah akan dipinjamkan atau tetap bermain di Primavera namun terdaftar di skuad utama seperti musim lalu. Lalu berita yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini datang dari Corriere dello Sport. Mereka menyebut 3 bahasan utama dari Mercato Inter. Yang pertama dari Emil Holm, wingback kanan dari Spezia. Di sini dikatakan bahwa perekrutan dirinya hanyalah sebatas ide mentah saja. Inter belum membahasnya mendalam dan kalaupun direkrut menurut Korea maksimal hanyalah dengan peminjaman dan opsi tebus di musim berikutnya. Kemudian poin yang kedua dari Corriere di sini dikatakan bahwa Tucu Pereira bukanlah prioritas Inter saat ini, namun dia tidak dilepas dari radar. Dan yang ketiga, Demiral berada di urutan teratas prioritas Inter di lini pertahanan. Tetapi saat ini Inter masih mencari formula terbaik untuk merekrut Demiral. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.